Halo semuanya, kembali lagi di sini saya akan melakukan presentasi ataupun sedikit penjelasan tentang modul 5, yaitu tentang mengenai sistem bilangan. Di sini memahami bagaimana representasi data biner IP versi 4 dan hexadesimal IP versi 6 pada jaringan komputer. Kita akan langsung masuk di sini. Di materi 5.1 itu kita akan mempelajari sistem bilangan biner, mempelajari juga sistem hexadesimal seperti apa. Biner sebagai fondasi utama pengalamatan IP versi 4, lengkap dengan notasi, posisi, serta konversi dua arah. Lalu, di sini hexadesimal itu dia berbasis 16 yang digunakan pada pengalaman IP versi 6 serta struktur alamat hardware atau yang bisa kita sebut dengan MAC address. Di sini kenapa sih sebuah jaringan berkomunikasi menggunakan biner? Biner sendiri adalah bahasa dari komputer atau perangkat jaringan. Komputer bekerja menggunakan sinyal kondistik yaitu 1 dan 0 atau bisa disebut on dan off, itu diartikan 1 dan 0. Lalu di sini transistor dalam CPU bertindak sebagai saklar elektronik yang memproses bit-bit ini secara real time. Jadi misalkan data yang kita kirim itu tidak akan tertulis. Misalkan kita mengetik VLAN lalu mengirim ke teman, akan terkirimnya melalui jalur-jalur ini akan terus VLAN. Tentunya tidak, karena di sini menggunakan sebuah bahasa mesin yaitu 1 dan 0 yang dari komputer kita sendiri mengkonversikan itu untuk supaya perangkat jaringan dan end device ataupun hardware kita dapat berkomunikasi secara bahasa mesin, yaitu diubah melalui sebuah transistor dalam CPU yang bertindak sebagai saklar elektronik dan memproses bit-bit secara real time. Lalu protokol jaringan seperti IP versi 4 menggunakan struktur biner ini untuk mengirim data, melihat modifikasi kabel, tembaga, serta optik maupun gelombang radio. Nah, di sini merupakan konversi biner pada IP versi 4. Dia terdiri atas 4 portion, yang satu portionnya itu terdiri dalam 1 bit atau bisa kita sebut octet biasanya. Di sini kita bisa lihat sebuah pangkat biner dimulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Dan perhitungan biner itu dihitung dari sebelah kiri dimulainya. Dan di sini ada sebuah angka magic yang biasanya kita gunakan atau administrator jaringan gunakan untuk menghitung subnet pada sebuah jaringan. Dimulai dari 2 pangkat 7 yaitu 128, 2 pangkat 6 itu 64, dan 2 pangkat 5, 32, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu angka magic yang digunakan untuk penghitungan biner. Nah, di sini ada analogi penghitungan. Bagaimana cara menyebarkan biner 10100000. Jadi angka desimal. Dapat kita pungkiri tadi bahwa dalam satu oktet terdiri dalam 8 bit. Jadi di sini kita dapat menghitung terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini artinya satu oktet, yang dimana di sini juga terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terdapat 8 bilangan dimulai dari angka 1 sampai 128. Dan di sini binernya tuh 1 0 1 0 0 0 0 0 dan 0. Dan di sini cara penghitungannya itu kita dapat posisikan angka 1 itu di 128, 0 di 24, dan satu lagi angka 1 di 32, dan sisanya 00 itu di 16, 8, 4, 2, dan 1. Dan angka yang bernilai 1 itu dapat kita tambahkan dan kita jumlahkan. Lalu di sini 128 tambah 32 sama hasilnya 160. Kurang lebih seperti itu jika didesimalkan dari biner ke sebuah bilangan desimal, cara penghitungannya. Lalu konversi desimal ke biner pun metodenya itu ada metode bandingkan dan kurangi. Kurangi angka desimal target dengan bobot biner terbesar dari kiri ke kanan
128 sampai 1. Lalu di sini ada contoh nyatanya. Misalkan kita punya desimal 126. Jadi 126 kita kurangi 128 itu sisa sama dengan 1 sisa 40. Lalu 40-nya kita kurangi lagi hasilnya 0. Lalu kita kurangin dan hasilnya nanti 10101000. Kurang lebih seperti itu. Lalu di sini biner dan alamat IPv4. Jadi dalam biner IPv4 tuh disatukan terdiri dalam rangkaian 32 bit. Alamat versi 4 terdiri dari 32 bit biner yang dibagi menjadi 4 bagian dan masing-masing itu bernilai 8 bit di setiap oktetnya. Format oktet desimal menyebutkan tiap oktet biner menjadi rentan desimal 0 hingga 25 dengan konfigurasi pada manusia. Selanjutnya kita akan masuk pada sistem heksadesimal di sini. Heksadesimal sendiri itu bernilai 64 bit kalau kita satukan. Di sini ada cara penghitungannya atau tabel yang biasanya digunakan untuk melakukan penghitungan. Kurang lebih seperti ini dapat yang saya tunjukkan. Selanjutnya heksadesimal dalam IPv6 itu kebutuhan alamat baru dalam IPv6 berkapasitas raksasa sebesar 128 bit biner. Menggunakan heksadesimal menghemat penulisan menjadi hanya 32 karakter yang dikelompokkan ke dalam 8 segmen bernama hektet. Lalu di sini ada metode konversi heksadesimal cepat. Langkah pertama tuh ubah terlebih dahulu angka desimal atau target misalnya 202 kita ubah menjadi biner dulu yang 8 bit setara dengan 11001010. Lalu langkah kedua, bagi kelompok biner 8 bit tersebut menjadi dua bagian yang masing-masing terdiri dari 4 bit. Jadi dari 8 itu kita pecah lagi di tengahnya. Jadi bernilai 1100 dan 1010. Terus langkah ketiga kita bisa petakan. Konversikan setiap angka 4 bit ke bentuk heksa yang secara langsung itu bernilai jika 110 itu hasilnya C dan 1010 itu sama dengan A. Itu ada di di sini. Jika di binernya tuh 1010 dia akan menjadikan heksadesimal ya, itu A. Lalu tadi yang satunya sebentar. 100 di sini 100 menjadi C. Lalu hasilnya adalah CA. Lalu dikonversikan jadi 0xCA. Oke. Kurang lebih seperti ini yang dapat saya jelaskan mengenai IP versi 4 dan IP versi 6 dalam bilangan biner dan desimal. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.